Halo pemirsa, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat ya. Saya Ronald Surapraja, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit diabetes. Ini punya julukan induk dari segala macam penyakit. Ya, banyak yang sudah merasakan komplikasi dari diabetes dan hidupnya langsung menderita. Jadi hati-hati dengan gula darah yang tinggi. Ini dialami juga oleh narasumber kami kali ini, Ibu Marni namanya. Kadar gula darahnya pernah sangat tinggi, ya. Tubuhnya terasa lemas. Akhirnya apa? Untuk bekerja pun tidak ada keinginan karena nggak ada tenaga. Akhirnya beliau harus memutuskan keluar dari pekerjaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sudah ada Ibu Marni bersama kami di sini. Bu Marni, apa kabar? Baik. Oke, bersama saya juga di sini ada dua orang praktisi kesehatan. Yang pertama ada abang saya, Bang Faidon Lumantaruan. Bang Faidon, apa kabar? Mantap, senang di sini bersama Mbak Preti. Kami siap untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Dan ada yang sekampus sama Bang Faidon, sama-sama dari Medan ini. Mbak Preti, apa kabar? Baik, sehat selalu. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Ibu pernah punya gula darah yang tinggi. Paling tinggi pernah angka berapa, Bu, gula darahnya? 400. 400. Iya. Yang terasa apa, Bu, saat itu, Bu? Badan lemas, badan kurus. Pokoknya di kaki agak kesemutan, nyeri-nyeri begitu. Mata ini sebelah rabun, Sebelah mana, Bu? sebelah kanan. Biasanya kalau orang diabetes itu makan banyak tapi nggak ada tenaganya, betul nggak, Bu? Iya, dulunya ya begitu. Betul Tapi ya? sekarang karena udah tahu, jadi makannya udah dikit. Sering buang air kecil nggak biasanya? Iya, malam. Kalau lagi kambuh diabetesnya, bisa 3 kali semalam. Tapi kalau misalnya diabetesnya turun, ya paling 2 kali. Tidurnya nggak nyaman dong, Bu, ya? Enggak. Pagi-pagi lemes dong? Iya, Itu yang membuat Ibu keluar dari pekerjaan? iya. Ibu ini dulu bekerja di Penulising. penerbitan, ya di publishing. Jadi memang membutuhkan mata yang tajam. Iya. Tapi apa daya, mata Iya. menjadi buram dan kuat. Kemungkinan kaitannya dengan gula darah yang tinggi. Apalagi masalah yang ada Ibu rasakan selain diabetes? Ya, kolesterol. Kolesterol. Setinggi apa? 210. 210. Kayaknya badan pegel-pegel. Badan pegel-pegel. Lemes juga jangan-jangan. Iya. Apalagi, Bu? Asam urat. Uluh. Berapa asam uratnya? 7. 7. Ibu melakukan apa, Bu, untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Berobat. Ibu berobat? Minum obat dari dokter? Iya. Ada perubahan? Ya kadang gitu, kadang kalau lagi turun, ntar lama-lama naik gitu. Terakhir Ibu ngecek berapa? Yang terakhir 3 minggu kemarin ada dokter Bintaro datang, 297. Masih tinggi Masih ya? tinggi. Iya. 267 itu puasa atau sewaktu langsung dicek? Yang kemarin itu orang ngetesnya jam 2, berarti udah makan. Berarti langsung. Oke, langsung. sewaktu. Oke, Masih tinggi ya, Mbak Masih Preti ya? tinggi. Kalau kolesterolnya juga masih tinggi 3 minggu yang lalu. Iya, Oke. Oke. Ada di angka berapa 3 minggu yang lalu? Kolesterol? 210. 210. Iya, Asam uratnya? 7. 7. 7. Oke. Jadi pertama adalah pola makanan yang sering kita tidak sadari adalah yang memang cepat sekali meningkatkan kadar gula darah. Kemudian ada kedua namanya proses penuaan yang Iya. startnya atau mulainya di usia 30-an. Ketika hormonnya mulai turun, ada namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone mulai turun, massa otot mulai turun. Ketika massa otot mulai turun, walaupun jumlah makanan yang masuk sama, tubuh kita ngerasa seperti kelebihan kalori. Itu ditimbun di dalam badan kita. Ini yang terjadi sama ibu. Nah, kemudian juga memang ada faktor namanya faktor genetik. Pergi ke dokter, yang dikerjakan makan obat, bagus. Tapi ketika sampai ke makanan, mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Yaitu bukan cuma ngurangi nasi, tapi menukar jenis karbohidrat. Kalau bisa sumber karbohidrat kompleks lah, nasi merah, kacang hijau, kacang merah, ubi, singkong. lebih baik ya? Itu lebih baik untuk sehari-hari. Memang tidak enak. Tapi kalau nasi putih, mie instan, bubur ayam, bubur nasi, gula darah cepat naik. Aduh. Kalau bubur kacang hijau, nasi merah, gula darah lambat naiknya. Selama bubur kacang hijau aja nggak pakai gula. Gula merah boleh? Gula aren. Gula aren. Gula aren atau madu. Kemudian makanlah buah-buahan sebelum makan, khususnya buah-buahan yang memang bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah. Yang paling gampang, timun dan tomat. Udah pasti ini membantu memperlambat kenaikan gula darah. Jadi sebelum makan nasi merahnya,
makan timun atau makan tomat. Itu tips yang bisa kita lakukan sebagai dasar. Jadi obatnya, olahraganya diterusin, makannya diubah. Nah, tapi ada yang penting nih di sini yang saya dengar. Tadi kolesterolnya tinggi, diabetes, gula darahnya juga tinggi, asam uratnya juga tinggi. Kebayang nggak sih darahnya tuh sekental apa? Betul. Nah, buat pemirsa di rumah, biasanya kalau kita mendengar kata asam urat yang tinggi, apa yang ada di pikiran kita? Itu berhubungan dengan masalah nyeri-nyeri sendi, persendian. Padahal tidak hanya demikian. Asam urat yang tinggi dalam darah itu bisa merusak sel-sel yang menyusun pembuluh darah. Akhirnya terganggu produksi dari nitrik oksidnya. Nitrik oksidnya terganggu, pembuluh darahnya jadi kaku, jadi menyempit, darahnya menjadi semakin kental. Butuh bantuan, butuh upaya. Pertama, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, olahraganya dilanjutin, karbonya kita kurangin atau kita ubah. Lalu tidur dengan cukup, Bu, harus 7 jam per hari di malam hari. Dan harus nih, yang paling terakhir, ini kelola stres. Stres emosional dan stres fisik ini sudah terbukti bisa memicu terjadinya kenaikan gula darah. Jadi harus bisa stres manajemen dengan baik agar gula darahnya bisa lebih terkendali. Lalu apalagi? Bantu dengan teknologi. Ada teknologi laser bisa membantu mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Dan yang tadi nih asam urat nih, kan terganggu nih produksi nitrik oksidnya. Teknologi laser ini bisa membantu sel-sel yang menyusun pembuluh darah untuk menghasilkan nitrik oksida yang memadai lagi. Sehingga yang tadinya udah kekurangan karena asam urat, itu bisa kita bantu. Jika Anda penasaran seperti apa cara kerjanya teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah kita, ya akan dijelaskan lebih rinci lagi di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari Ibu Marni. Ibu Marni punya diabetes, pemirsa. Gula darah paling tinggi pernah mencapai berapa, Ibu? 400. 400. Ibu tinggi sekali itu, hati-hati ya. Berikutnya Ibu juga punya kolesterol yang tinggi. Paling tinggi kolesterol Ibu berapa, Bu? 210. 210. Tinggi juga. Lalu Ibu juga punya asam urat. Berapa level asam urat Ibu? 7. Oke. Nah pemirsa, Anda harus tahu nih ya, ini batas-batas angka yang normal untuk diabetes. Diabetes berapa, Mbak Preti? Kalau misalkan gula darah sewaktu, batas atas paling atasnya ada di angka 200. Kalau gula darah puasa, menurut Kemenkes, itu paling atasnya ada di angka 125. Jadi kalau udah mencapai 125 atau lebih, kita mengatakan bahwa, oh ya ini sudah diabetes. Oke, kalau kolesterol? Kolesterol total itu maksimalnya ada di angka 200. 200 totalnya Ibu ya. Jadi Ibu udah tinggi banget. Resiko Ibu terkena komplikasi banyak sekali ya. Nah, tadi Ibu Marni cerita yang dirasakan selain lemes ya, nggak ada tenaga gitu kan ya, berat badan juga turun. Beliau merasakan ada mata buram sebelah kanan ya Bu ya. Iya. Mbak Preti, apakah mata buram ini termasuk kaitannya dengan diabetes? Bisa. Oh bisa? Bisa. Jadi salah satu komplikasi dari gula darah yang tinggi dan tidak terkendali itu bisa terjadi retinopati diabetik. Gampangnya retina ini merupakan saraf dari mata. Nah, pada orang dengan diabetes ini kan darahnya kental. Akhirnya gula darah yang tinggi di dalam darah ini menjadi stres oksidan. Dia merusak pembuluh darah yang kecil, akhirnya sarafnya ikutan rusak. Saraf yang ikutan rusak ini kebetulan pada Ibu Marni ada di mata. Akhirnya terjadilah gangguan penglihatan. Dan nggak cuma mata aja, kesemutan saat ini juga ada. Kesemutan masih ada Bu? Masih. Ini juga disebut dengan kerusakan saraf akibat diabetes. Jadi gula darah yang tinggi itulah yang merupakan stres oksidan. Pembuluh darah kecil-kecil itu menjadi rusak. Semua makanan oksigen dalam tubuh kita itu diantarnya lewat darah yang ada dalam pembuluh darah. Dan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, bukan rambutnya sih enggak ya, tapi di kepalanya gitu ya, sampai ujung kaki semuanya itu dialiri oleh pembuluh darah. Karena gula yang tinggi itu mengikis dinding bagian dalam pembuluh darah. Artinya nanti dia bisa bikin penyumbatan. Jadi gula itu kayak ngamplas gitu, pembuluh darah itu kayak diamplas. Nanti kalau luka, dia akan ditambal sama tubuh kita. Makin lama nanti tambelannya makin gede sehingga mampet ya? Diameternya makin kecil sehingga akhirnya mampet. Kebayang nggak kalau itu sampai ada di kepala, konsekuensinya atau dampaknya apa? Stroke. Kalau di jantung ya kena serangan jantung. Kalau di ginjal ya gagal ginjal. Laki-laki ya mengalami impotensi. Nah sekarang ketika sudah punya masalah diabetes, udah punya masalah hipertensi, ini saudaraan nih. Maka logika sederhananya apa? Datangi dokter, konsumsi obatnya, tukar pola hidupnya, mulai olahraga. Standar. Setelah itu
Apa yang bisa kita lakukan? Kita menggunakan teknologi laser. Teknologi yang didesain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini meningkatkan kualitas pembuluh darah dengan cara ketika dia diarahkan ke pembuluh darah kita, misalnya di pergelangan tangan, dia merangsang produksi oksida nitrit. Nitritnya dapat dari mana? Dari makanan. Tapi ketika orang sudah terlanjur mengalami diabetes dan atau sudah mengalami penuaan, kemampuan tubuh menghasilkan oksida nitrit itu berkurang. Nah, dengan bantuan teknologi laser, produksi oksida nitrit itu kembali lebih normal. Nah, apa yang terjadi? Pembuluh darah dibuka. Nah, ketika pembuluh darah terbuka, tubuh punya kemampuan mengencerkan darah. Nah, kemudian yang dilakukan oleh teknologi laser ini juga adalah membantu mengurai agregasi trombosit. Jadi begini pemirsa, kalau Anda mengalami darah kental dan salah satu tandanya adalah diabetes, bisa juga tanda yang lain adalah kolesterol atau tekanan darah tinggi. Ketika darah kental, itu lebih gampang sel-sel di dalam darah itu lengket. Jadi dampaknya apa? Nutrisi, oksigen nggak bisa diantar ke dalam sel. Ya, kemudian kolesterol tidak bisa dipakai. Dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan itu diurai. Proses ini disebut bahasa kedokterannya agregasi trombosit itu diurai, namanya fibrinolisis. Dilarutkan. Ketika dilarutkan, sel-sel darah terurai, bisa diantar semua ke dalam sel. Yang terjadi adalah nutrisi dan oksigen bisa dipakai. Tubuh akan menjadi segar. Udah mah dipakai apa? Karena gula dipakai, maka gula dalam darah turun. Kan logis ya? Ya. Tenaga jadi ada, gula darah turun. Jadi gula darah nggak berkeliaran, kepake. Kolesterol juga kepake, jadi kolesterol dalam darah turun juga. Nah, kepake untuk fungsi-fungsi yang penting bagi tubuh kita. Itulah manfaat teknologi laser yang bisa Anda tambahkan ke dalam pola hidup sehat Anda dan pengobatan Anda. Sehingga ketika Anda menggunakannya secara rutin, maka kesehatan dan kebugaran ya bisa Anda miliki. Itu udah sesuatu yang logis. Nah, untuk menghindari komplikasi apa yang perlu dilakukan? Pertama, gula darah, kolesterol, asam urat ini harus terkendali. Harus, Bu. Harus diupayakan, dikendalikan sampai dalam batas normal. Bisa, Bu. Ya, gula darah sama kolesterol ini sebenarnya memang tetap dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai bahan baku untuk membentuk energi melalui proses pembakaran. Tapi kalau kita makan gula darah, makan gula kebanyakan atau karbohidrat yang kebanyakan, makan makanan yang mengandung lemak jenuh yang terlalu banyak, akhirnya apa yang terjadi? Numpuk itu gula darah dan kolesterol di dalam tubuh kita. Akhirnya tidak jarang menyebabkan kekentalan darah, penggumpalan darah, penyempitan pembuluh darah, dan akhirnya bisa berujung ke komplikasi. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan kembali kerja fungsi tubuh kita. Apa yang terjadi? Pembakaran tadi ditingkatkan kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Energinya bertambah, gula darah dan kolesterol itu lebih terkendali. Tapi tentunya tetap harus menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Jadi makannya yang diasup, dimasukkan ke dalam tubuh kita ini juga dikendalikan. Agar hasilnya lebih maksimal lagi. Di saat yang bersamaan tentu ya harus olahraga Ibu. Biar pembakarannya makin naik lagi nih. Lalu tidurnya juga harus cukup dan juga harus bisa mengelola stres dengan baik. Teknologi laser bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Apalagi Mbak Preti yang bisa kita lakukan untuk Bu Marni nih? Bu Marni, itu yang harus dijaga lagi yaitu otot. Otot kita itu melakukan pembakaran dan lebih dari 80% gula darah itu dibakar oleh otot rangka kita. Jadi penting banget nih untuk kita kalau bisa dari sedini mungkin jaga volume otot kita. Kenapa harus dijaga? Ada 3 fungsi otot yang paling penting. Yang pertama, dia menopang beban tubuh kita saat kita bergerak sehingga meringankan beban persendian. Yang kedua, volume otot ini secara tidak langsung juga berhubungan dengan volume tulang. Jadi kalau volume otot kita terjaga, maka volume tulang juga terjaga. Bisa mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Yang paling terakhir nih yang berhubungan dengan pembakaran. Otot kita itu berfungsi untuk membakar gula darah dan kolesterol untuk menjadi energi. Jadi kalau misalkan nih seiring dengan meningkatnya usia terjadi penyusutan volume otot, apa yang terjadi? Pembakarannya juga menurun. Akhirnya gula darah dan kolesterol naik. Itu mengapa penting untuk kita menjaga volume otot kita. Nah, tapi memang sih contohnya seperti Bu Marni ya. Lemes ya Bu, ya. Boro-boro mau aktivitas fisik udah mengalami keterbatasan karena udah merasakan lemas. Dan tidak jarang juga pemirsa di rumah mungkin memang memiliki keterbatasan dalam pergerakan, merasakan lemas. Itu kan tetap harus olahraga, harus diaktifkan nih ototnya. Ada teknologi yang bisa membantu, yaitu teknologi NMAS. Teknologi NMAS, pemirsa. Jadi teknologi NMAS ini adalah sebuah teknologi yang bekerja untuk syaraf dan otot. Betul ya Mbak Preti ya? Iya, betul. Kalau teknologi laser bekerja untuk darah
dan pembuluh darah. Seperti apa bendanya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Kendalikan gula darah sekarang juga dan kurangi resiko komplikasi. Terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Dan bahkan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi dengan membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate. Persembahan dari Dr. Laser yang merupakan pelopor alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 laser merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bisa memiliki alat pelengkap yaitu intranasal therapy kit secara gratis. Ini digunakan pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lengkapi upaya sehat kita dengan menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan informasi lengkap mengenai Aku Laser Ultimate. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, saya pengen tanya kepada Anda pemirsa, apakah Anda tahu kesehatan darah atau pembuluh darah Anda? Ayo, tahu nggak? Indikasinya begini deh ya. Apakah Anda punya diabetes, kolesterol, atau hipertensi? Jika Anda punya salah satu saja di antara itu, artinya darah dan pembuluh darah Anda tidak dalam kondisi terbaik. Artinya apa? Anda selangkah lagi menuju komplikasinya. Ya, mari kita cegah. Ibu Marni, narasumber kami kali ini, beliau ini punya gula darah yang pernah tinggi banget. Gula darahnya 400, kebayang betapa kentalnya darah Ibu Marni dulu ya. Kolesterolnya pun pernah tinggi. Berapa, Bu? 210. 210. Bu Marni, mumpung ada Mbak Preti, ada Bang Faidon, ada yang mau ditanyakan silakan loh. Mata saya yang sebelah kanan ini buram. Nah, saya minta solusinya. Gini, matanya buram karena gula darahnya tinggi. Nah, sekarang gula darahnya masih tinggi dan matanya masih buram. Artinya kalau pengen membantu matanya untuk pulih, maka gula darahnya memang harus diturunkan. Dulu. Itu logika yang paling penting, yang sederhana yang harus kita kerjakan. Pilih karbohidratnya udah yang baik, tadi kita udah bahas. Itu yang namanya mie instan udah stop tuh. Obatnya tetap diminum. Jangan pernah ngatur obat atau copot obat sebelum konsultasi sama dokter. Olahraganya diteruskan, nah begitu ini sudah selesai, maka upaya tambahan yang bisa kita kerjakan adalah penggunaan teknologi laser. Diarahkan ke pergelangan tangan, nanti mengeluarkan oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini membuka pembuluh darah termasuk yang di mata. Nah, untuk mengefektifkan pembuluh darah yang sekitar mata, nanti kita bisa menggunakan alat tambahan yang namanya intranasal. Ada alatnya, ntar dimasukin ke hidung, nanti dia sinar lasernya ada di dalam hidung. Nanti membantu sirkulasi darah di sekitar wajah termasuk sekitar mata. Ini membantu. Jadi olahraga itu juga membantu untuk mengontrol gula darah dan mencegah supaya tekanan darah tidak naik. Jadi ibu gula darah tinggi, tapi tekanan darah tidak tinggi. Mungkin salah satunya gara-gara ibu masih aktif berolahraga. Karena pembuluh darahnya elastis. Nah, teruskan olahraganya. Nah, tapi biasanya ketika orang berolahraga itu banyak orang yang baru jalan sedikit terjadi pegel-pegel. Atau juga karena nggak ada diabetes, tapi memang sakit sendi karena kegemukan misalnya. Bebannya berat jadi si Bebannya sendi berat, itu ya. ya. Ditambah dengan penuaan. Nah, ketika orang mengalami penuaan, sel-sel di persendian itu yang tadinya bisa pulih sendiri dengan bantuan hormon dari tubuh kita, karena hormonnya turun, kemampuan sel di sendi kita untuk meregenerasi itu kurang. Teknologi laser bisa membantu dengan beberapa mekanisme. Pertama, dia merangsang produksi kolagen di jaringan sendi. Ya, di sendi di lutut, di pergelangan kaki, nanti alatnya kita tempelkan, ya, kita dekatkan di sendi yang sakit itu. Nah, dengan bantuan teknologi laser, pembuluh darah ke persendian itu terbuka lebih optimal.
Karena olahraganya nggak boleh berhenti. Itu kontrak seumur hidup. Tidak jarang ya kita menemukan bahwa banyak yang di luar sana itu mengalami keterbatasan gerak. Akhirnya mengakibatkan mereka itu tidak bisa berolahraga atau tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang memadai. Padahal tetap harus aktif agar ototnya tetap terjaga. Disinilah peranan dari teknologi untuk membantu kesehatan kita. Teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot agar menjadi aktif lagi. Ketika ototnya menjadi aktif, maka ada kontraksi, ada pergerakan. Nantinya otot menjadi lebih kuat dan volumenya menjadi terjaga. Dan volume yang terjaga ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama, mencegah terjadinya peradangan sendi. Karena nantinya beban tubuh kita saat kita bergerak itu akan ditopang oleh otot kita. Lalu yang kedua, menjaga volume tulang untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Dan yang ketiga nih, tadi sudah disinggung oleh Bang Paidon, pembakaran gula darah dan lemak darah juga menjadi terjaga. Sehingga gula darah dan lemak darah itu lebih terkendali. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga bisa kita kendalikan. Nah, yang paling terakhir nih, yang paling sering mengalami keterbatasan gerak, ini biasanya pada penderita stroke. Betul. Itu kan ada mengalami kelemahan satu sisi tubuh tuh, bisa sisi kanan atau sisi kiri. Padahal pada penderita stroke ini penting banget nih untuk menjaga ototnya agar tidak menyusut, agar metabolismenya terjaga dengan baik dan terhindar dari stroke berulang. Jadi teknologi NMES ini bisa digunakan pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan agar diaktifkan kembali saraf dan ototnya sehingga ada pergerakan dan menguat kembali. Bisa membantu proses pemulihan stroke juga menjadi lebih maksimal lagi. Oke, ini ada kisah dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Ini dia. Gulanya naik turun gulanya. Kolesterolnya naik terus, nggak ada turunnya. Tensinya juga begitu, naik turun. Kalau jalannya capek, Mas, itu suka megap-megap gitu loh. Terus ini dadanya sakit, tengkuknya juga sakit, sering masuk angin. Pokoknya nggak enak dah, aduh. Banyak sekali. Semua anak saya juga ngomong begitu. Dia bilang tidurku jadi enak, Bu, gitu. Saya sendiri pun begitu. Tadinya saya tuh rasa baal-baal ini, tapi alhamdulillah begitu saya pakai laser ini hilang. Begitu ke dokter, kaget dokternya. Ini Bapak juga nggak pernah hasilnya bagus. Ini aku acung jempol 2, tak kasih ponten 100. Dok, saya pakai ini. Oh iya, bagus banget ini. Ada harapan nggak Ibu Marni? Ada. Apa aja Bu harapan Ibu? Pengen sehat. Pengen sehat, tapi siap usaha Bu? Siap. Ibu pengen sehat buat siapa Bu? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri dan juga orang-orang tersayang tentu saja. Baik, semangat Bu Marni ya. Terima kasih Bang Faidon, terima kasih Mbak Sama-sama. Preti juga ya. 2 teknologi canggih untuk kesehatan kita ada dalam satu alat. Mereka bersinergi menjaga kesehatan kita. Alatnya seperti apa? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, teknologi laser telah melewati penelitian puluhan tahun dan sudah banyak jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakannya. Oleh karena itu, pilihlah alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aqualaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Aqualaser Ultimate ini juga dilengkapi dengan alat tambahan yaitu laser pad menggunakan 12 light terapi, 9 laser merah dan 3 light terapi biru bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, membantu regenerasi sel, mengurangi rasa nyeri dan membantu mengurangi peradangan. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Dan kami bertujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Untuk itulah kenapa kami bekerjasama dengan Metro TV dari 2018 menghadirkan informasi dan edukasi kesehatan setiap hari ke hadapan Anda. Supaya bersama kita bisa hidup lebih sehat.
Mari, jangan lewatkan kesempatan ini. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan Ako Laser Ultimate untuk bantu tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,